Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, dosen pengampu mata kuliah tinjauan desain dan estetika yang kami hormati, dan juga para mahasiswa yang budiman, baik mereka yang mengikuti di Zoom, Surya Okta, dan juga mahasiswa yang lainnya, ataupun yang memperhatikan di YouTube. Kita telah memasuki pertemuan ke-9 pasca UTS ya. Saudara bisa mengerjakan UTS melalui GPT ya, eh, dari materi pertemuan 1 sampai ke 8. Kita sekarang melanjutkan pada sesi kedua pada tengah semester akhir, yaitu di mana pada pertemuan ke-9 kita akan membahas bagaimana estetika dalam budaya dan kearifan lokal ya. Berarti akan saya screen terlebih dahulu. Ya, uh, yang kita kenal di dalam uh, estetika itu ada perspektif barat dan juga ada perspektif timur, ataupun nanti mengarah kepada perspektif lokal. Kalau di Indonesia tentunya perspektif Nusantara. Di dalam Nusantara ada Jawa, ada mungkin Batak, ya, Papua, ya, di mana nilai-nilai estetikanya tentu akan memiliki kearifan masing-masing ya. Jadi, dan itu akan sangat berperan nanti di dalam penciptaan desain-desain yang bernuansa atau memiliki ide dari uh, khasanah kearifan lokal, tradisi lokal, uh, maka ini akan menjadi kekuatan tersendiri di tengah era globalisasi yang sekarang mendunia, ya, di era modern yang cenderung akan memiliki karakteristik yang global yang sama seluruh dunia. Tapi justru cara berpikir kita sebagai seorang desainer yang hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan kekayaan kearifan lokal Nusantara ini, maka kita perlu meninjau desain dalam perspektif kearifan dan budaya lokal. Nah, di mana saudara perlu memahami uh, konsep uh, estetika dalam perspektif budaya dan kearifan lokal. Kemudian juga saudara bisa mengidentifikasi apa sebenarnya nilai-nilai tradisi estetika tradisional dalam ragam hias dan ornamen Nusantara yang sangat kaya. Ya. Saudara juga bisa menganalisis nantinya itu bagaimana budaya visual lokal itu sebagai sumber inspirasi di dalam desain kontemporer sekarang ini. Ya. Lalu saudara bisa mengaplikasikannya ke dalam konteks desain komunikasi visual, dan ini akhirnya dengan saudara mencoba untuk memahami, mengidentifikasi, mampu menganalisa itu, saudara bisa mengembangkan kepekaan, yaitu apresiasi terhadap kekayaan visual budaya Indonesia yang mana itu justru menjadi kekayaan saudara nanti ke depannya. Ya, ketika saudara bisa menggali dari kearifan lokal, kekayaan visual bangsa Indonesia yang sangat beragam, sangat kaya. Ya. Nah, tentu bahwa keindahan itu bersifat relatif karena kita pahami bahwa terletak juga ada unsur subjektivitasnya ataupun terkait dengan konteks yang menjadi latar belakang sosial, budaya, tradisinya. Karena ini terbentuk dari pengalaman kolektif sebuah kebudayaan yang mengakar pada kehidupan masyarakatnya.
Kalau kita lihat bahwa masyarakat Indonesia peradabannya itu sudah sangat maju sejak lama, misalnya peradaban di kerajaan-kerajaan Nusantara itu di eranya pun sudah memiliki tingkat kemajuan dari sisi peradaban ya, eh, yang sampai hari ini pun ya sebagai satu contoh misalnya arsitektur, misalnya bangunan-bangunan candi yang megah itu, eh, ataupun kapal-kapal yang tradisional itu sebenarnya mengakar tidak hanya budaya tapi juga teknologi ataupun cita rasa tentang keindahan yang tinggi di dalam kehidupan masyarakat Nusantara ya. Nah, ini tentu saudara akan meninjau dalam perspektif budaya, estetikanya itu bagaimana ya. Nah, di sini pengertian estetika budaya itu keindahan itu dipandang bukan sesuatu yang universal, global tadi ya, ataupun tunggal ya, eh, melainkan terbentuk dari pengalaman kolektif dan sebuah kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Ini saudara bisa memahami bahwa suatu masyarakat itu tentu bisa mendefinisikan, merasakan, mengekspresikan keindahan itu berdasarkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ya. Ia bukan sekedar preferensi visual, tapi sebuah sistem pengetahuan kolektif yang tertanam dalam kehidupan sosial. Contohnya misalnya para pengukir Jepara ya, ataupun para seniman-seniman tradisional di Bali, itu mereka mewarisi nilai-nilai, keyakinan, tradisi, termasuk juga ekspresi keindahan di dalam kehidupannya itu yang melekat pada keseharian kehidupan mereka dan diwariskan secara turun-menurun. Dan kalau kita lihat ya, para seniman-seniman tradisional itu mereka memiliki satu kekayaan estetika budaya yang di mana di situ menjadi nilai bersama dalam lingkung komunitas sosialnya, ya, jadi masyarakatnya. Makanya salah satu eksotisme di Bali kenapa begitu terkenal ya karena memang mereka mewarisi nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai bersama yang difahami secara bersama sehingga secara masif seluruh Bali memiliki karakter ya. Nah, dan itu dilandasi oleh cara pandang terhadap alam manusia dan semesta. Akhirnya diterjemahkan sebagai sebuah ekspresi tradisi di mana di situ seni dan desain itu tumbuh dari akar budaya yang dari masyarakat itu ya. Nah, dan di dalamnya ada kekayaan makna dan simbol-simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi yang itu tidak dimiliki oleh bangsa lain atau tidak ada di dalam tradisi budaya yang lain. Itu murni daripada nilai-nilai yang diyakini, dipercaya, ya, diekspresikan oleh masyarakat yang tertanam dalam kehidupan sosial budayanya di situ ya. Nah, ini sehingga kalau kita bisa melihat, makanya ada perbedaan cara pandang antara estetika barat dengan estetika nusantaranya. Jadi ini tentunya lahir dari sistem filosofi yang berbeda, yang di mana barat itu berpijak pada rasionalisme individual, sementara kalau yang di Nusantara mengakar pada kosmologi, pada perhatiannya terhadap alam lingkungan di sekitarnya dan juga komunalisme. Ini menjadi satu kekayaan bersama, bukan lagi individual, maka mereka mengekspresikannya yang secara bersama-sama juga ya. Misalnya kalau kita lihat dari aspek landasannya, estetika barat itu cenderung individualis dan juga rasionalis ya. Sementara kalau kalau estetika Nusantara itu komunalisme, artinya kebersamaan ya, dan sangat kontekstual dengan alam semesta, alam lingkungannya, gunung, air, mereka merespon alam ini di dalam bagian dari ekspresi kehidupan mereka ya. Ini landasannya. Sementara orientasinya ya kalau dalam barat itu art for art, artinya seni untuk seni. Jadi ini seni ini memiliki otonomi
tersendiri. Sementara dalam estetika Nusantara, seni itu bagian atau terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga misalnya orang bisa dalam komunitas Bali misalnya begitu ya, orang banyak secara umum kemampuan untuk mengekspresikan ataupun membuat ukir-ukiran, ya, membuat lukisan, ya, gambar. Ini mereka mewarisi dari tradisi kehidupan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu diajarkan kepada secara umum secara masyarakat ya, bukan individualisme orientasinya hanya merancang seni untuk seni, artinya secara individu tidak ya. Konsep keindahannya tentu lebih cenderung, kalau rasionalisme barat itu keindahan visual objektif, sementara dalam timur itu di balik keindahan objektif itu ada keindahan yang bermakna spiritual. Nah, ini, ya. Ini cara pandangnya berbeda ya. Eh, Hubungannya dengan alam, alam itu dalam perspektif barat sebagai objek, sementara dalam estetika Nusantara alam itu menjadi bagian dari diri, menjadi bagian dari diri kita. Dia bukan objek yang dieksploitasi, tidak. Maka kita akan menyatu dengan alam lingkungan ya, dan tentunya di situ kalau terjadi eh, eksploitasi dan memiliki dampak destruktif, sangat bisa merasakan ya, tidak hanya sekedar dieksploitasi ya. Nah, kemudian karya itu dalam perspektif estetika barat itu sebagai ekspresi individual, sementara estetika Nusantara itu eh, eh, memiliki fungsi yang terkait dengan ritual, spiritual, sosial, juga fungsional ya. Jadi eh, dia bukan sekedar ekspresi individual ya, sebagaimana barat. Nah, ukuran nilainya itu, kalau barat, estetika barat itu originalitas dan inovasi. Sementara kalau estetika Nusantara itu adalah keselarasan, kepatutan, dan keberlangsungan ya. Jadi di sini uh, lebih menekankan pada aspek tersebut, keselarasan, kepatuhan, dan keberlangsungan ya. Bukan semata-mata dia originalitas dari karya individual ataupun inovasi yang ada, tapi dihubungkan dengan tadinya, dengan kosmologi lingkungan uh, dalam lingkup sosial, terkait dengan ekspresi komunal, ya, ekspresi masyarakat secara umum, terkait dengan spiritual juga. Maka ini keselarasan, kepatuhan, dan keberlangsungan ini dilestarikan, dijaga ya. Nah, nilai-nilai estetika tradisional Nusantara itu membentuk kerangka estetika dari keselarasan alam lingkungan sekitar, kosmologi ini ya, hingga keberlanjutan tradisi yang terus hidup berkembang seiring dengan masyarakatnya itu terus uh, mengalami uh, perkembangan di dalam kehidupan ya. Jadi ada 5 prinsip untuk itu ya. Jadi di sini prinsipnya tidak, keindahan bukan sekedar tampilannya, bukan sekedar objektif, tapi dia terkandung di dalam keindahan tersebut sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan semesta secara menyeluruh ya. Makanya keterhubungan ini, prinsip yang pertama adalah keselarasan, harmoni antara manusia, alam, antara dunia nyata dengan spiritual, serta antara fungsi dan keindahan ini harmoni, keselarasannya. Lalu juga tadi karena hubungannya ini terjalin, membangun juga keseimbangan kosmologi antara kekuatan baik dan buruk itu bukan dikotomi yang dipertentangkan, tapi berselaras ya. Kekuatan baik buruk, langit bumi, maskulin feminin ini bukan sesuatu hal yang dipertentangkan, tapi justru mengalami keselarasan. Contohnya misalnya kayak yin yang, simbol yin yang itu kan antara hitam dan putih ini kan bukan merupakan dua entitas yang terpisah. Dia menjadi satu dan masing-masing memiliki uh, keharmonisan, yang bisa membangun keharmonisan di antara
hitam dan putih tadinya. Dan juga di dalam bentuk warna itu menyimpan narasi, doa, atau representasi kosmologinya. Nah, contohnya misalnya gunungan wayang. Gunungan wayang ini ternyata dia tidak hanya sebagai sebuah properti pertunjukan, tapi di dalamnya ada nilai-nilai yang diajarkan kepada masyarakatnya melalui simbol-simbol di dalam karya seni Nusantara di situ. Lalu kepatutan, kepatutan ini uh, akan disesuaikan dengan penggunanya, siapa penggunanya, kapan, dan konteks apa ia digunakan. Jadi sebenarnya contohnya batik. Batik itu ada motif-motif tertentu yang memang boleh digunakan untuk raja ataupun ada yang digunakan boleh untuk rakyat jelata. Nah, ini ada kepatutan karena siapa yang memakai, kapan, dan konteks apa digunakan itu tentu akan berbeda. Ya, untuk bergabung tentu berbeda dengan untuk merayakan kegembiraan. Nah, ini desain itu akan menyesuaikan dengan kepatutan. Termasuk juga keberlanjutan. Jadi tradisi diwariskan berkembang dengan tetap menghormati akar leluhurnya. Nah, ini keberlanjutan itu isunya dulu. Kebanyakan dalam konteks tradisi ya ini keberlanjutan ini sangat penting. Mereka nguri-uri kalau orang bahasa Jawanya itu nguri-uri. Nah, dia melestarikan tradisinya itu kemudian diwariskan dari generasi supaya tidak hilang ya, seiring dengan tumbuh pergantian ya orang meninggal kemudian itu ada keturunan dilanjutkan keberlanjutannya. Di mana makna dalam tradisi Nusantara itu juga bukan sekedar pilihan estetis kita memilih warna merah, hitam, atau putih. Di dalamnya ada kode sosial, spiritual, dan kosmologi. Jadi kita akan melihat warna itu tidak hanya tampilan visualnya, tapi juga makna di balik penggunaan warna tadi. Contohnya misalnya kalau kita lihat wayang ya, wayang itu kenapa para Kurawa ya, anut ataupun para tokoh-tokoh antagonis yang jahat itu mukanya merah digambarkan dengan sementara tokoh-tokoh yang protagonis, tokoh-tokoh yang baik itu menggunakan warna putih ya ataupun hitam. Nah, ini tentu ada nilai, ada kode-kode sosial, spiritual, dan kosmologi. Bahkan gestur tubuhnya itu berbeda ya, antara cakil dengan janoko itu kan tampilannya berbeda ya. Misalnya tadi penggunaan warna putih, kenapa mukanya warnanya putih? Karena itu menunjukkan ya kesucian, kemurnian, spiritualitas yang tinggi. Para kesatria itu memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Sementara merah itu ya menandakan tentang keberanian, kekuatan hidup, tapi kadang-kala juga amarah, ya amarah ini ya. Jadi para Kurawa itu banyak yang bermuka merah ya, karena mereka menyimpan amarah di dalam dirinya itu. Sementara ada kesatria juga yang berwajah hitam misalnya itu di dalamnya ada juga dalam tradisi Jawa itu eh, melambangkan juga keanggunan dan kematangan. Walaupun nanti di dalam konteks yang lain bisa saja kedukaan. Ya, misalnya orang pelayat pakai bajunya baju hitam misalnya begitu. Tapi ada juga makna yang lain bisa juga pemilihan warna hitam, seragamnya hitam-hitam ini sesungguhnya uh, ada nilai-nilai kekuatan sebenarnya di dalam filosofi Jawa juga warna hitam ini. Maka kadangkala ya mereka menggunakan kostum berwarna hitam ya, untuk melambangkan kedalaman spiritual, kekuatan dan kematangan jiwa gitu ya. Kemudian kuning emas identik dengan kerajaan, kejayaan, kekuasaan. Ya. Sementara warna biru itu ketenangan, kesetiaan, langit, juga lautan itu warnanya biru. Hijau itu melambangkan kesuburan alam, kehidupan, dan harapan. Ya. Jadi warna ini uh, bersifat kontekstual tentunya ya di antar daerah bisa saja berbeda. Maka kalau kita menggunakan warna dalam konteks tradisi budaya tertentu kita harus pahami
bagaimana mereka memaknai daripada makna warna tersebutnya. Lalu kita bisa pakai, jangan sampai keliru. Jangan hanya kita pakai pemanaannya ke perspektif kita sendiri, enggak. Karena kita pengguna ini mereka memiliki perspektif atau konteks daripada sosial budayanya seperti apa, perlu dipertimbangkannya. Kemudian ornamen dan ragam hias Nusantara. Jadi ornamen itu bukan sekedar dekorasi, tapi dia adalah bahasa visual yang menyimpan pengetahuan, nilai, dan kepercayaan suatu masyarakat. Makanya simbol-simbol tertentu, bentuk-bentuk tertentu dalam ornamen itu pasti akan dibaca sebagai sebuah teks visual yang bisa ditangkap maknanya, ya, dan bisa diceritakan secara verbal juga, ya. Nah, apa itu ornamen? Ornamen ini elemen dekoratif yang ditambahkan pada suatu karya untuk memperindah sekaligus menyampaikan makna. Ya. Makanya ukir-ukiran ya itu penuh dengan elemen-elemen dekoratif. Candi juga begitu kan, elemen dekoratif. Sementara ragam hias itu adalah motif atau pola yang berulang yang memiliki makna budaya, spiritual, dan identitas komunitas tertentu. Ragam hias ini kan bermacam-macam, ya. Ada yang bermotif flora, fauna, ya, dan masing-masing memiliki makna budaya, spiritual, dan identitas tertentu dalam komunitas penggunanya, ya. Dan ini lebih sekedar dari dekorasi, bukan hanya sekedar hiasan visual, tapi dia adalah sebuah bahasa visual yang menyimpan pengetahuan kolektif, sistem nilai, dan kepercayaan masyarakat yang menciptakan. Ya tadi dicontohkan gunungan wayang itu penuh dengan simbol-simbol dari makna yang dibangun dalam tradisi masyarakat Jawa misalnya. Jadi setiap goresannya, polanya, pengulangannya itu menyimpan narasi, doa, dan harapan yang ditujukan untuk alam semesta, leluhur, dan generasi yang akan datang. Ini sangat harmonis dengan kosmologi tadinya. Nah, di sini di dalam ornamen Nusantara, ragam hias Nusantara itu ada 4 kelompok besar yang menjadi sumber inspirasinya, yaitu motif geometri itu diambil dari misalnya pucuk rebung, ya, tumpas, swastika, bata, pilin berganda. Yaitu bentuknya adalah geometris, bentuknya abstrak berulang dengan makna kosmologisnya. Sementara motif flora itu diambil dari bentuk-bentuk dari tumbuh-tumbuhan, misalnya motif parang, lulungan, bunga teratai, atau pohon hayat kalpataru. Ini representasi alam dan siklus kehidupannya. Sementara motif fauna, gagak, burung, naga, singa borong, ikan, ini simbol kekuatan, perlindungan, dan keseimbangan. Dan kosmologi, gunungan tadi yang baru saya sebutnya, topeng, wayang, yang motif manusia itu representasi kosmos dan hubungannya manusia dengan semesta. Jadi jagat cilik, ya, jagat kecil, ya. Dunia kecil itu ada dalam manusia, dia terhubung dengan dunia besarnya, lingkungannya, ya. Ini saling terkait, ya. Nah, ini muncul dalam motif dengan jenis motif kosmologisnya. Nah, tentu kalau kita melihat sumber inspirasi yang kita bisa gali dari khasanah lokal, warisan visual yang ada di Nusantara ini, misalnya batik, ya, itu sangat kaya dengan makna, ya, filosofi, ya, dan juga pola serta warnanya, termasuk wayang, ya, topeng, kain, ya, arsitektur ataupun angka, ya. Angka ini bisa menjadi inspirasi, ya, sumber inspirasi yang saudara gali untuk menjadi bagian dari rancangan desain saudaranya. Jadi saudara bisa menerapkan estetika lokal dalam desain yang kontemporer, ya. Saudara transformasikan, merubah bentuk karya desain saudara itu menjadi lebih bermakna, relevan, segar di era kontemporer kalau saudara kaitkan dengan nilai-nilai tradisi masyarakat tempatnya atau masyarakat lokal Nusantara, ya. Bahkan ketika itu dibawa ke tradisi budaya yang lain, ini justru menjadi keunikan, ya. Tadi eksotisme, ya. Mereka merasakan keindahan seolah-olah mereka. Sebagaimana kita, kalau kita itu melihat Jepang itu kan mereka punya khasanah tradisi budaya sendiri.
Jadi kita bisa berempati untuk merasakan bagaimana keindahan ya. Tradisi Jepang tentu berbeda dengan tradisi Barat Western ya, sangat kontras berbeda ya. Jepang sama Cina saja sama-sama timur saja berbeda. Ya, ini masing-masing punya khasanah kekayaan tersendiri ya, dan menjadi identitas kultural mereka juga akhirnya ya. Jadi eh, desain kontemporer itu memiliki beragam cara untuk mengintegrasikan kekayaan estetika lokal ke dalam karya desain kontemporer ya. Dari yang paling otentik sampai transformatif ya. Jadi misalnya rekonstruksi ya, pendekatannya. Rekonstruksi itu pendekatannya menggunakan elemen asli secara utuh dan otentik ya. Jadi di situ saudara menggunakan ya, saudara bisa membuat baju misalnya kayak yang Pak dipakai ini, baju batik, tapi dengan pola baju baju kasual modern, tapi menggunakan motif-motif batik. Tapi kita ambil ya. Nah, saudara juga bisa menginterpretasi, reinterpretasi, di mana saudara mengadaptasi dengan pemaknaan baru yang relevan. Motifnya tidak kita ambil secara utuh begitu saja, tapi kita interpretasi kembali, ya, dengan pemaknaan baru yang relevan dengan konteks yang kita mau tuju ya, bangun. Ya. Sementara abstraksi pendekatan ketiga itu saudara menyederhanakan hingga menemukan esensi visual yang nanti bisa dibubuhkan dalam karya. Nah, diambil dari inspirasi dari khasanah lokal atau kontekstualisasinya, memindahkan konteks media ke platform baru. Ya. Nah, misalnya batik itu biasanya digunakan untuk kain. Saudara menerapkannya untuk pola bus antar kota, antar provinsi sebagai identitas karakter dari bus tertentu. Atau misalnya pesawat batik air, ya, gitu ya. Ini kontekstualisasi dari Indonesia. Tentu ragam hiasnya diambilkan dari motif Nusantara untuk cat bodi pesawat terbang, misalnya. Ataupun saudara membangun hibrida yang menggabungkan antara estetika lokal dan kontemporer, nah, menjadi satunya. Ini bisa saudara pendekatannya bisa rekonstruksi, reinterpretasi, abstraksi, kontekstualisasi ataupun hibridasi. Empat strategi desain berbasis kearifan lokalnya. Misalnya vernakular. Misalnya saudara membuat tipografi vernakular. Ya. Desain yang tumbuh organis dari tradisi kebutuhan lokal menggunakan bahan teknik estetika setempat secara asli. Nah, misalnya kan rumah makan Padang itu kan dia bisa menggunakan elemen-elemen ya vernakular ya yang asli, menggunakan teknik tradisi juga kebutuhan lokal untuk menjadi karakter rumah makan Padang itu. Maka motif rumah gadang itu mereka selalu gunakan. Ya. Ataupun neo-tradisional. Saudara bisa mengadopsi estetika tradisional dengan teknik dan media modern. Jadi tetap mempertahankan nilai asli namun dengan tampilan yang segar dan kontemporer. Tapi juga bisa hibrida ya, memadukan lokal global, saling memperkaya, bukan menghilangkan. Ya, ini ya. Kemudian juga filosofis, bukan mengambil motif visualnya, tapi yang mengadopsi nilainya yang dibalik tradisi sebagai landasan dan jiwa desainnya. Ini filosofis. Nah, strategi yang saudara bisa pakai, apakah mengambil secara asli vernakular atau neotradisional ya, di mana mempertahankan nilai asli dengan tampilan yang segar tadi, ataupun hibrida memadukan ya, ataupun mengambil nilainya saja. Ini saudara bisa membangun desain kontemporer dengan strategi empat ini. Contohnya penerapan identitas visual dan branding itu warisan Nusantara bisa menjadi identitas merek yang kuat, otentik, berkarakter, baik di pasar domestik maupun globalnya. Garuda Indonesia ya, sebagai ikon nasional kuat mudah dikenali secara internasional. Bank BNI dengan motif teruntung, elemen identitas visual sebagai penanda kepercayaan dan kematangan. Batik air, ya, motif batik, identitas maskapai yang mencerminkan kebanggaan kebudayaan nasional. Nah, ini diterapkan dalam identitas visual dan branding menggunakan
motif-motif tradisional itu dijadikan elemen identitas yang konsisten ya. Warna tradisional diadaptasi pada palet merek modern ya. Filosofi lokal menjadi brand story yang otentik. Nah, ini ya, penerapannya di bidang visual. Sementara saudara juga bisa menerapkan untuk poster dan kampanye ya. Misalnya poster Hari Kemerdekaan dengan estetika wayang siluet pahlawan ya. Itu dipadukan ya. Ataupun penggunaan siluet topeng daerah, mengintegrasikan ragam hias lokal untuk sebuah poster festival, kampanye lingkungan dengan ornamen motif Nusantara ya. Di mana motif lokal itu bisa menciptakan identitas visual yang khas dan berkarakter di antara kebisingan visual kontemporer ya. Kita kalau lihat ke media ya, itu sangat bising juga ya, adanya beragamnya visual kontemporer, saudara bisa membuat karakteristik yang khas ya. Sehingga saudara akan membubuhkan nilai budaya otentik dengan kombinasi modern ya. Jadi akhirnya ini menjadi jembatan antara masa lalu dan sekarang ya. Nah, ini masa sekarangnya itu adalah sesuai dengan misalnya Gen Z, tapi nilai-nilai penghormatan terhadap tradisi leluhurnya itu tetap di, di uh, kombinasikan ya, bisa dikombinasikan ya dengan strategi yang tadi sebelumnya dibahas ya. Nah, misalnya penerapan di dalam packaging kemasan ya. Nah, kemasan yang berbasis estetika lokal itu menciptakan premium feel ya dan otentisitas yang semakin dicari konsumen, mengenal produk dengan identitas dan cerita yang bermakna ya. Kopi lokal misalnya. Tentu kopi lokal ini uh, bisa menggunakan motif daerah ya, mengkomunikasikan keasliannya. Kemudian packaging dengan visual batik untuk menciptakan positioning premium dan prestisius ya. Jadi ini karakter ini bisa menciptakan identitas visual yang ya, bernilai premium dan prestisius ya. Misalnya untuk oleh-oleh bisa menjadi representasi identitas daerah. Misalnya oleh-oleh dari Salatiga ada singkong keju, gitu kan? Nah itu tentu kemasannya bisa dibangun yang menggali khasanah ragam hias lokal ya untuk menjadi identitas daerah. Oh ini uh, oleh-oleh dari Salatiga ya. Nanti bisa saudara terapkan dalam desain-desain juga tipografinya ya, karena kita memiliki aksara ya. Misalnya saudara merancang tipografi vernakular huruf-huruf Jawa yang itu bisa saudara bikin tipografi dengan gaya semacam itu, semacam mirip dengan. Dan di Indonesia itu ada 700 akar tradisional daerah, Batak, Sunda, ya, aksara Jawa. Ya. Ini menyimpan ekspresi estetik yang unik ya, memiliki karakter visual yang kuat. Ya. Sehingga saudara bisa menerapkannya untuk mengkombinasikan dengan dipadukan misalnya dengan tipografi modernnya. Misalnya dalam UX ya, desain digital ya, tampilan dalam website visual vernakular ya, motif-motif tradisi muncul. Kemudian ilustrasi ya, interpretasi wayang dan dalam grafis modern ya, penciptaan komik. Nah, bahkan kan kalau di Cina sendiri kan kalau lihat genre film Hollywood, Bollywood ataupun yang Cina itu sangat berbeda. Masing-masing membubuhkan kearifan lokal. Nah, sehingga kita bisa membedakan dengan karakternya. Oh, ini genre film Cina klasik, ini genrenya Bollywood, ini genrenya uh, Hollywood. Ya, itu uh, bisa dibubuhkan ilustrasi-ilustrasi yang gayanya modern, tapi mengambil inspirasi dari
interpretasi dari motif-motif tradisi atau pola-pola bentuk tradisinya. Untuk animasi juga sama ya, animasi saudara bisa membuat flat design dengan elemen tradisional yang disederhanakan, lalu membuat konten digital yang mengangkat kekayaan visual lokal. Jadi saudara bisa mengangkat kekayaan visual dalam konteks konten digital saudaranya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah etika dan dalam penggunaan estetika lokal. Ya. Walaupun penggunaan estetika lokal ini uh, ya sudah melekat pada kehidupan sehari-hari seolah-olah menjadi milik kita, tapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawabnya. Saudara harus memahami secara mendalam karena ini adalah kekayaan uh, properti visual dan saudara bisa menghargai pemilik budayanya. Nah, tentunya misalnya kalau kita memakai motif-motif asmat Papua gitu ya, kita bisa berempati, memahami, dan sekaligus menghormati, tidak sembarangan menggunakan motif-motif yang atau terinspirasi dari khasanah-khasanah lokal tertentu. Nah, di mana isu etika ini dalam adaptasi budaya ini terkait dengan pemahaman penghormatan ya, sehingga kalau itu tidak memadai bisa berujung pada apropriasi budaya, di mana saudara akan bisa ditolak ataupun bahkan penggunaannya tidak tepat, saudara bisa kena somasi ya, hukum ya. Nah, tentu untuk itu apropriasi budaya yang muncul daripada tidak adanya penghormatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang saudara ambil itu akan mengakibatkan apropriasi budaya. Ya. Nah, tentu saudara harus mempelajari konteks makna suatu budaya tertentu sebelum menggunakannya. Ya. Kemudian juga komersialisasinya berlebihan, stereotipisasi, ya. Juga saudara menghargai hakinya juga ya. Nah, tentu saudara harus berkonsultasi dengan komunitas pemilik budaya tersebut ya, dan terkait dengan kepatutan penggunaannya kan kita nggak tahu konteks budaya tertentu. Menurut kita ya biasa-biasa, padahal kalau menurut budaya tertentu itu sakral ya. Tidak sembarangan untuk dipakai misalnya gitu ya. Nah, tentu saudara harus melakukan riset mendalam, hormati nilai-nilai yang terkandung dalam motif tradisional, konsultasi dengan pemilik budaya ya, jangan menggunakan motif-motif sakral untuk tujuan yang tidak pantas ya. Dan pastikan desain sudah memberikan nilai tambah, bukan sekedar menggunakan dan akhirnya merendahkan budaya asalnya gitu. Baik, saya kira demikian ya, saudara bisa memanfaatkan khasanah tradisi lokal secara bertanggung jawab dan mengkolaborasikan dengan gagasan desain kontemporer untuk perancangan desain terbanyak. Kenali dulu, pahami, konsultasi dengan pemilik budayanya untuk memahami mereka sekaligus sebagai bentuk penghormatan kita karena kita memanfaatkan khasanah kekayaan mereka ya, tradisi lokal ini. Terima kasih atas perhatiannya para mahasiswa yang budiman, sehat selalu dan sukses ke depannya juga pada Bapak, Pak